Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Siap memuji memuliakan nama Tuhan. Selamat datang di GBIS Pintu Iman. Dan hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang streaming, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Dan mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak pribadi lepas pribadi, kita naikkan setiap syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat Tuhan, kesehatan, segala yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan, pandemi di mana-mana, tetapi ketika hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan dengan tubuh yang sehat, dan semua karena kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya kepada-Mu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bertemu dengan Allah. Maka kuduskanlah kami hari ini Tuhan, agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Biarlah tempat ini seperti di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah hati kami seperti di dalam kerajaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu Yesus yang telah Engkau buktikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi sungguh hanya Engkau
tempat kami berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu Tuhan. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku Dengan hidup ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, oh hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. amin. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita pujikan Dia dengan sepenuh hati kita. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
satu-satunya pribadi yang layak untuk kami cintai. Sebab tidak ada satu alasan pun Tuhan yang membuat kami tidak mencintai Engkau. Tapi kami mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Haleluya Yesus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap hadirat Tuhan yang telah Tuhan curahkan di tempat ini. Dan sekarang kami Tuhan, semua jemaat Tuhan di tempat ini, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus bersama-sama saya katakan haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan sebelah kanan kiri kita, ayo semangat lagi memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan
siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, perintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan telinga kita untuk boleh diberi taburan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan setiap hati kita. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat
Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Isilah bejana hidup kami Tuhan, sampai luber dengan kebenaran firman-Mu, supaya benar-benar kami boleh menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan. Hidup penuh berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Saya buka ya. Kalau enggak saya buka, saudara enggak tahu wajah saya. Masih ada yang ingat dengan saya? Kalau yang usianya hampir 40, 50 tahun mungkin masih ingat sama saya. Tapi kalau saudara usianya baru 30 tahun, mungkin saudara lupa dengan saya. Boleh saudara melupakan saya. Pesan saya satu, jangan kamu lupakan Tuhan. Amin. Saudara, tadi pagi saya berangkat dari kota tempat saya tinggal, dari Caruban. Saya pikir saya berangkat dari rumah jam 6 kurang, saudara. Saya pikir sampai di sini sekitar jam-jam 8 begitu ya. Enggak taunya lewat tol itu cepat, saudara. 1 jam lebih sedikit sudah nyampe di sini. Jadi waktu saya ke sini gereja masih tutup ya, tapi tak lihat pagernya kok sudah buka. Saya menggunakan adat Jawa, saya masuk, saya ngomong kulon nuwun. Nah, rupanya istrinya Pak Musi sedang mandi, saudara. Iya sebentar, saya masih mandi. Saudara, ya udah, mosok wong iji adus kongkon metu. Saya terus naik lagi, saya di pinggir pintu gerbang, saudara. Oh, Om Gideon, itu nama saya. Saudara, puji Tuhan, beberapa bulan yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Gembala dan Nenek Gembala. Ya kan, Bapak Gembala sekarang, Nenek Gembala dan Bapak Gembala. Saya dihubungi untuk saya bisa melayan di tempat ini. Saya ngomong gini, Bu, udah berapa lama sih Bu saya nggak ke Petoran Bu? Oh lama Pak Gideon, sudah 15 tahun. Wih, gak tak kira saudara, sekian lama saya sudah tidak ke sini. Puji Tuhan. Sebelum saya perpanjang, saya melihat di samping kanan saya ada pohon terang. Tidak ada salahnya kalau saya mengucapkan selamat hari Natal. Natal itu kan bukan hanya Desember, Januari Natal juga masih ada, ya saudara. Jadi ini Januari saya ngomong selamat Natal dan selamat masuk tahun baru 2022. Sekarang ini kita sudah di tahun 2022. Tahun ini juga beberapa bulan lagi usia saya bertambah menjadi 64. Jadi saya sudah tidak muda lagi, saudara. Orang kalau sudah tua itu beda dengan orang muda. Orang kalau sudah tua, dulu saya naik sini, yalah sambil lari saya bisa, saudara. Sekarang nggak berani. Naik pelan-pelan aja, sini sakit, saudara. Itu naiknya pelan-pelan, masih sakit. Tapi saya mensyukuri, saudara, walaupun saya sakit, walaupun kaki boleh kemeng, tapi satu hal, saya tetap menjadi pelayan Tuhan. Itu yang tidak bisa hilang. Tubuh saya yang renta ini tidak mau dikalahkan.
Saya tetap mau melayani Tuhan sampai kapanpun, selama saya mampu. Saudara, kalau saya diundang ke Surabaya, saya berangkat dari Surabaya karena ini hari-hari pandemi, saudara. Kalau naik bis takut kalau ketularan orang. Jadi saya berangkat ke Surabaya itu naik sepeda motor. Ada seorang kakek tua, umurnya 64, masih naik sepeda motor ke Surabaya. Saya sampai Surabaya, saudara, di depan gereja yang undang saya ada orang jual soto. Ibu-ibu, dia masih lebih muda dari saya, dia ngomong gini, "Om, naik sepeda motor dari Madiun sampai sini gak kesel, Om?" "Ya kesel, Bu." "Siapa ngomong gak kesel?" "Kesel." Terutama yang kesel orang kalau biasa naik motor jauh, yang paling pertama kali kesel ini kan panas, saudara. Sampai kalau saya pergi jauh naik motor, saya selalu siap handuk kecil, tak basahi, tak dudui supaya anyep. Di samping ini yang kesel, saudara, ini naik, ya kan, boyok, saudara, kesel. Tapi rasa kesel saya hilang seketika pada waktu saya berdiri dan saya melayani Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak orang mengatakan, banyak orang meramal bahwa tahun 2022 ini akan banyak masalah. Akan banyak kesulitan, akan banyak persoalan, akan banyak musibah. Saudara lihat, tahun 2021 ditutup Desember, saudara mendengar di mana-mana sudah terjadi bencana alam. Banjir bandang terjadi di mana-mana. Tanah longsor terjadi di mana-mana. Tsunami terjadi di mana-mana. Bahkan di luar negeri pun terjadi tsunami. Gempa bumi juga terjadi di mana-mana. Gunung meletus juga terjadi di mana-mana. 2021, saudara, ditutup dengan Semeru meledos. Saudara, Kelut mulai goyang. Merapi, saya dengar beberapa hari ini mulai muntah-muntah. Paling dia mulai hamil, saudara, makanya muntah-muntah. Gunung Lawu, atas kita ini, saudara, juga sudah mulai bergejolak. Anaknya Krakatau sudah memuntahkan lahar. Haleluya. Gunung Agung juga bermasalah. Saudara, puting beliung, angin tofan juga terjadi di mana-mana. Sampai orang berpikir begini, kemana saya harus berlindung? Kemana saya harus cari perlindungan? Banyak orang menggunakan perlindungan rumah ibadah itu hanya pada waktu bencana. Bencana ini budal, dia tinggalkan rumah ibadah itu. Haleluya. Memang mic itu yang seperti itu elektronik, saudara, sebetulnya enak, enggak nyerimpet-nyerimpet, tapi ada kelemahannya. Saudara-saudara, Solo hari ini juga digoyang.
kepala daerah saudara digoyang. Amin. Dilaporkan sama seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Namanya sudah tidak asing bagi saudara. Ubedillah Badrun, masalah korupsi. Masalah pencucian uang. Aku gumun saudara, duit kok dicuci, uang duit ketinggalan yang ngene kantongnya momot, lama duit kok dicuci, be duit klitik kabeh saudara, dicuci iki, ya, saudara, saya tidak berkata di mimbar ini siapa yang benar dan siapa yang salah, itu urusan mereka. Jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menjawab setiap doa saudara. Saudara sadar apa enggak bahwa saudara ini adalah rumah Allah? Tadi saya sementara duduk di pojokan, mata saya ngelihat ke pojok. Saudara ngelihat ke pojok, lihat ke pojok, lihat semua. Ada apa di pojok? Ada sarang laba-laba. Gereja ki bangune nggih dhuwit. Kok enek sarangnya gene sing resiki. Saya ngelihat di pojok sana ada hitam-hitam 2, 3. Ada apa itu? Gentengnya bocor. Kok gak ono sing menek? Saudara, saya ingin ngomong satu hal. Membangun itu lebih mudah daripada memelihara. Memelihara itu perlu kejelian, perlu waktu, sabar. Demikian juga kita orang Kristen. Kita harus memelihara iman kita. Gereja kene kan pintu iman. Jadi saudara itu lawange iman. Tapi lek lawange gak diopeni saudara. Wah. Mlebune nyang di salah lawang kok malahan saudara. Saya sering dapat WA teman saya ngomong, "Waduh Pak, salah pintu." Loh, kok salah pintu? Salah ruangan. Ya, kenapa bisa salah ruangan? Karena pintunya masuknya salah. Ayo baca, Yeremia 33 ayat yang ketiga. Jam itu sekarang tambah cepat saudara. Makanya kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yeremia 33 ayat yang ketiga, tolong ditampilkan lah sudah. Saudara, berserulah kepadaku, berserulah kepadaku. Maka aku, A-nya ditulis huruf besar, maka aku, Tuhan, akan menjawab. Enak ya, jadi anak Tuhan. Berseru, Tuhan jawab. Lebih jauh dikatakan, dan aku, Tuhan, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya yakin saudara sebagai orang Kristen berapa kali saudara sudah baca Alkitab saya enggak tahu. Tapi yang jelas Alkitab yang saudara baca ada banyak hal yang saudara tidak ketahui. Apakah saudara pernah menandai, oh iki aku ngerti. Kalau saudara enggak tahu, apakah saudara hanya diam? Atau saudara berusaha tanya? Atau saudara berdoa? Minta Tuhan supaya Tuhan itu memberitahu saudara.
Saya juga belajar Alkitab, saudara. Banyak yang saya tidak tahu dulu. Tak tandai, saudara, sampai Alkitabku ki jenenge itu orek-orekan akeh, saudara. Sampai kalau saya buka Alkitab di sebelah saya ada orang yang tidak saya kenal, dia ngomong, om marah ya Alkitabnya kok diorek-orek. Saudara, tapi Tuhan celikkan mata saya. Satu demi satu yang saya tidak tahu, Tuhan beritahu. Ada orang Kristen, dia kalau berdoa begini, kelihatannya orang Kristen ini sok rohani. Tuhan, jadikanlah aku pelita yang kecil. Saudara tahu, pelita yang kecil itu digunakan untuk pergi ke kamar kecil. Tapi kalau pelitanya besar, dipakai ke ruangan aula. Lah, kalau kita minta sama Tuhan jadi pelita yang kecil, berarti kita ini jadi orang Kristen yang gunanya hanya untuk datang ke WC. Iya toh? Kalau ada di antara saudara yang berdoa minta jadi pelita yang kecil, dirubah mulai saat ini. Tuhan, jadikan aku alatmu yang besar. Tuhan, jadikan aku pelita yang besar. Bagaimana saudara menjadi pintu iman, menjadi berkat bagi orang lain kalau saudara tidak besar? Saudara, seringkali kita berdoa, kita ngomong salah, tapi saudara nggak pernah menyadari kalau saudara salah. Makanya sekarang setiap ucapan yang saudara ucapkan, saudara harus hati-hati dengan ucapan saudara. Ya, soal itu tidak usah diperpanjang lagi saudara, ayo maju lagi. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan ingin, Tuhan mau kita berseru kepadanya, bukan hanya sekedar berdoa, tapi berseru. Beda enggak saudara berdoa sama berseru? Beda. Kalau saudara berdoa di pojokan kamar bisa. Saudara berdoa di ruangan yang tertutup bisa. Alkitab juga ngomong, kamu berdoa kuncilah pintu. Istrimu enggak tahu, suamimu enggak tahu, anak-anakmu enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Di tempat yang tersembunyi kamu delik, Tuhan tahu. Tapi kalau orang berseru saudara enggak perlu masuk ke dalam kamar. Di ruangan terbuka saudara bisa berseru. Apakah selama ini saudara sudah berseru kepada Tuhan? Berseru dengan segenap hati. Minta kepada Tuhan. Untuk gereja ini. Minta kepada Tuhan untuk pandemik ini. Tadi saya baru masuk diberitahu, Pak, ini ibadah di sini ada dua. Sebagian mereka datang di gereja dan sebagian mereka live streaming di rumah. Kalau yang di gereja jelas saya melihat dengan mata saya sendiri keadaan saudara. Tapi kalau yang di rumah, sambil dia dengerin khotbah di HP, sambil tiduran, siar-siar tidur, apakah kita ngerti? Ayo, apakah kita ngerti? Sambil dengerin khotbah, sambil masak nasi goreng, apakah kita ngerti?
Apakah kalau saya khotbah live streaming, orang mendengar sambil masak nasi goreng, dia ngerti? Orang ngerti, saudara. Saudara ngerti bahwa semua ini digunakan oleh iblis agar anak Tuhan dijauhkan dari hadiratnya. Makanya saudara-saudara yang saat ini di gereja, baik saudara-saudara yang ada di live streaming, jangan saudara puas hanya mendengar melalui HP. Mintalah kekuatan Tuhan, mintalah mujizat Tuhan, supaya saudara-saudara bisa hadir dan memenuhi gereja ini. Selama saudara bisa jaga diri, jaga jarak, jaga kesehatan, saya percaya virus itu tidak sembarangan akan mencelok, saudara. Enggak. Terkadang Tuhan menempatkan kita pada posisi tertentu agar kita belajar untuk berseru kepadanya. Saudara, ayo saudara, sekarang bukan waktunya kita main-main lagi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua sudah ada. Ya, sudah ada. Berarti kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mungkin saudara-saudara yang masih hidup di tempat ini, saudara akan menyaksikan Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya sering dapat video WA dari teman-teman saya, yaitu WA tentang pengangkatan. Sementara pendeta khotbah, saudara, sementara khotbah, yang diangkat itu tubuhnya. Baju ini jatuh, saudara. Kalau pakai kacamata, kacamatanya jatuh. Pakai jas seperti saya, pakai baju, pakai celana, semua jatuh. Loh Pak, lah berarti diangkat nanti wudu Pak? Enggak, pikiran saudara jangan kotor. Begitu pakaian yang jasmani ini ditinggal, kita sudah diberi pakaian yang rohani. Amin. Sebab pakaian jasmani ini tidak tahan, tidak bisa masuk surga. Hanya dengan pakaian rohani yang bisa masuk surga. Kita semua yang ada di sini merindukan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ayo dibaca lagi ayatnya. Di dalam Mazmur 119 ayat 71. Ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Loh saudara, ini firman Tuhan loh yang ngomong saudara. Aku tertindas itu baik bagiku. Loh, wong tertindas kok baik toh saudara? Kan ini belum selesai saudara. Baik bagiku. Apa tujuannya Tuhan? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar tentang janji-janjimu. Supaya aku belajar tentang firman-Mu. Haleluya. Jadi setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Jangan saudara berkata, wah Tuhanku jahat, mosok ditindas itu baik. Loh saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, pasti Tuhan punya maksud. Contohnya banyak di Alkitab. Yang saudara hafal tentang Ayub. Ayub dari orang yang kaya raya, jatuh miskin,
sampai dari kepala sampai kaki saudara boroken kabeh. Gak menderita saudara. Tapi Tuhan izinkan dia ditindas oleh sakit penyakit, ditindas oleh kesengsaraan. Tuhan punya rencana. Nyatanya setelah Ayub menang, saudara baca di dalam kitab Ayub, Tuhan pulihkan. Amin. Tuhan pulihkan. 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat yang sudah menjadi hafalan bagi saya dan saudara. 1 Korintus 10 ayat 13, nah, saudara ini kan ayat hafalan. Ya Bu Kristin ya, ayat hafalannya Tante Walker ya Mas ya, yang dari Tawangmangu semua tahu, ini ayat hafalannya Tante Walker. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan bukan pencobaan yang berat, bukan pencobaan yang dahsyat, pencobaan biasa. Tapi pada waktu kita dicobai seringkali kita doanya salah. Tuhan, aku gak kuat. Loh, kok gak kuat? Tuhan, aku gak kuat. Loh, Tuhan ngasih pencobaan itu biasa, kok gak kuat loh? Ya apa rek? Wong pencobaan yang Tuhan izinkan itu biasa loh. Apa Alkitab saudara berbeda dengan Alkitab saya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang berat, begitu? Enggak kan? Sama toh? Biasa toh? Kenapa doa saudara? Tuhan, aku gak mampu Tuhan, wes patenono aku ae. Loh, saudara, banyak orang Kristen bunuh diri, banyak orang Kristen putus asa. Kenapa? Karena pola pandangnya salah. Dia melihat pencobaan itu besar. Dia melihat pencobaan itu berat. Dia melihat pencobaan itu dahsyat. Makanya banyak orang Kristen sudah diawali dari pintu aja sudah salah. Pintunya namanya pintu iman, tapi pintu imannya masih koma. Pintu iman yang salah, bukan pintu iman yang benar. Saudara, ini saya kalau umpamanya jalan dari sini, lurus saja terus, saya akan menuju pintu keluar. Ya kan? Betul. Tapi coba saya sekarang belokkan arah saya ini hanya sedikit saja. Sedikit. Sak gini toh. Saya jalan ke depan, apakah saya bisa menuju pintu keluar? Saya nabrak tembok, saudara. Seringkali orang Kristen gak sadar bahwa pandangannya, jalannya sudah digeser sedikit oleh setan. Oleh dunia ini digeser dikit aja. Sehingga arah tujuan kita salah. Ayo saudara, masih ada kesempatan bagi saudara. Untuk saudara minta ampun sama Tuhan. Dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saudara. Waktunya sudah hampir habis, tinggal dikit lagi. Saya menyelesaikan 1 Korintus 10 ayat 13 saja. Pencobaannya biasa. Belum titik, masih koma. Apa katanya? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan saya dan kekuatan saudara. Belum selesai saudara, sudah titik tapi belum selesai. Sebab Allah setia. Perhatikan, pegang ini saudara. Sebab Allah setia. Bersyukur kita punya Allah yang setia.
Dalam keadaan apapun juga dia tetap setia. Dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini saudara pegang. Saudara. Satu ayat ini aja kalau saudara benar-benar menjalankan dalam hidup saudara, berat rasanya. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, pada waktu kamu dicobai, apa katanya? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Benar apa enggak? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Benar gitu loh. Masa ada yang ngomong, ia akan memberi jalan buntu? Enggak saudara, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kalau saudara menghadapi tantangan dan saudara menang, itu bukan karena saudara hebat. Perhatikan, itu bukan karena saudara hebat, tetapi ia yang memberikan jalan keluar. Belum titik, masih koma. Apa katanya? Sehingga kamu dapat apa? Orang kalau dapat menanggungnya kira-kira kalah apa menang? Menang toh? Menang toh? Nah kalau ada orang Kristen yang kalah, itu dari Tuhan atau dari dirinya sendiri? Yang kalah Tuhan atau dirinya sendiri? Saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jangan saudara mau dikalahkan dengan apapun juga. Oleh sebab itu saudara, ayo, ini tahun 2022, banyak masalah, tadi saya katakan, dunia ini banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan. Tahun 2022 ini banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi saya senang dengan tulisan itu saudara. Tahun 2022 adalah tahun kelimpahan anugerah. Kalau itu menjadi iman saudara dan iman saya, tidak ada ceritanya orang Kristen GBIS Pintu Iman kalah. Amin. Tidak ada ceritanya kalah, tapi selalu menang. Saya nggak tahu kapan lagi saya diundang di tempat ini lagi. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya tetap diundang, saya tetap mau melayani. Sampai kapanpun saya tetap melayani. Hari ini saya bawa mobil, ada sopirnya. Kalau saudara pengen suatu saat saudara melihat saya datang ke tempat ini naik sepeda motor yang kecil, M3 kecil. Saudara kalau lihat saya naik M3, saudara mungkin lihat dan saudara akan geleng-geleng kepala. Pak Pendeta itu wek gak nyebut. Saya nggak ambil pusing dengan saudara. Dia adalah kaki saya yang dapat membawa kemana saya pergi. Yang penting bukan kemana saya pergi, yang penting adalah Injil kebenaran itu harus disampaikan. Saya tidak perpanjang, jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 5 menit. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih Mas Musi, terima kasih Pak. Terima kasih sidang jemaat yang sudah mempercayakan semua ini kepada saya. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian tempo dulu. Musik.
Enggak tahu pemain musiknya bisa apa enggak. Pemain musik sekarang ini bisanya lagu baru, lagu yang lama enggak ngerti, tapi saya kira ini bisa. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Bersyukur untuk firman Tuhan yang pagi hari ini memberkati kami, Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saat ini ditaburkan menjadi kekuatan, bahwa firman yang kami pegang adalah firman yang hidup. Meskipun kami memiliki pergumulan, masalah, tantangan, itu biasa. Sebab Tuhan yang berpihak kepada kami. Terima kasih Abaku ya Bapakku, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon. Kami percaya bahwa benih yang ditabur ini akan tumbuh di hati kami yang paling subur, dan terus akan berbuah buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman kami terus diteguhkan
iman kami terus akan dikuatkan. Berkati hamba-Mu beserta dengan keluarga yang saat ini hadir. Setiap pelayanan-pelayanan yang beliau kerjakan, Tuhan berikan kuasa, hikmat, marifat daripada Tuhan. Terima kasih Abaku ya Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan boleh maju ke depan untuk melayani persembahan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama pujikan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Amin. Kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Haleluya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau telah menolong kehidupan setiap kami ini Tuhan. Karena kami percaya ketika hari ini kami mampu berdiri sebagai pemenang, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, setiap tangan yang belajar untuk memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, dan semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan untuk suara gembala dan warta jemaat bulan ini.
tahun 2022, tahun kelimpahan anugerah. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya tema tahun ini, yaitu tahun kelimpahan anugerah, tidak menjadi terpajang saja di depan gereja, tetapi itu kita hidupi dan saudara mendapatkan kelimpahan kebaikan Tuhan setiap waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita menerima kelimpahan anugerah atau kelimpahan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka daripada itu Januari tema gereja itu yaitu kembali kepada kasih mula-mula. Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, firman Tuhan katakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dan emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekenanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu demikian, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini merupakan surat atau nasihat kepada jemaat di Efesus yang diberikan oleh Yohanes atau Rasul Yohanes. Dia tahu, dia menuliskan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Dia berani berkata bahwa jerih payahnya untuk melayani Tuhan, ketekunannya untuk melayani Tuhan. Tetapi di ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini perhatian yang besar bagi jemaat di Efesus, karena mereka melakukan secara ritual keagamaan mereka, tetapi mereka meninggalkan kasih mula-mulanya kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat GBS Pintu Iman, terus bakar kasihmu yang semula untuk Tuhan. Kasih yang semula-mula itu perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupmu akan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap minggunya kita akan belajar tentang kembali kepada kasih mula-mula. Karena ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, kaki dian itu akan diambil daripada kita. Ketika kaki dian itu diambil, tidak ada fungsinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada kasih mula-mula untuk kita semakin mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah gereja kita, dan kita akan mengalami setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beribadah, selamat menikmati anugerah Tuhan. Kelimpahan anugerah itu melimpah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus datang di setiap peribadatan setiap hari Minggu jam 9 pagi seperti hari ini. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Di tempat ini juga ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ada Crown atau Christ On setiap Sabtu jam setengah 6 sore di tempat ini juga. Kemudian ada Pitstone pagi Selasa sampai Sabtu jam setengah 6 pagi di gereja GBS Pintu Iman ini juga. Ada yang tambahan? Puji nama Tuhan, shalom. Gak ada suaranya, shalom. Shalom. Masih pada ngantuk, shalom. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami dari Gereja GBS Pintu Iman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya
atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon, Ibu beserta dengan putranya. Kiranya saya yakin dan percaya bahwa setiap taburan-taburan firman Tuhan pagi hari ini semua jemaat diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sudah lama sekali, 15 tahun yang lalu kita tidak berjumpa. Baru kali ini kita jumpa dan kita berdoa ke depan Pak Gideon akan tetap melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada pengumuman. Yang pertama, kita berdoa untuk saudara kita. Kemarin Mbak Putri, putranya dikuret ya. Jadi saya ngomongnya agak susah. Tetapi puji nama Tuhan, proses demi proses yang dilalui sudah dilalui dengan baik. Dokter-dokter yang merawatnya juga baik. Tetapi kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesabaran, damai sejahtera untuk keluarga muda ini. Yang kedua, hari ini kita bersyukur untuk ulang tahunnya Bu Yadi. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, panjang umur, berkat Tuhan melimpah, damai sejahtera, sukacita melimpah bagi Bu Yadi. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan berpanjang, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari doakan doa Yabes ini, yakini, percayai. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Diamini Bapak Ibu. Dan kiranya Haleluya, haleluya. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Singarakan pujian-pujian ini Bapak Ibu Saudara berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syakala baba baba, syakala baba 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 baba. dan memperluas daerahku. Amin, amin. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percayailah dan imani bahwa saat ini ketika engkau mengalami pergumulan, masalah, tantangan, problema kehidupan, itu firman Tuhan katakan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa dan itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Amin. Sebab Allah setia, sebab Allah setia. Dan Dia tidak akan membiarkan kamu melebihi cobaan, melebihi kekuatan. Imani Bapak Ibu Saudara, percayailah bahwa Allah yang setia itu, Allah yang dulu telah menyembuhkan, memulihkan yang sakit, yang buta dicelekkan, yang mati dibangkitkan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Amen. Dan percayailah, imanilah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Tuhan akan tolong engkau, Tuhan akan sertai engkau. Amen. Hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus akan tolong kamu. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini melalui ibadah kami yang membawa kami umat-Mu keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Kami tidak perlu dikalahkan oleh masalah yang ada di hadapan kami. Amen. Tidak perlu lagi dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kami. Ya, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang maha kuat, maha dahsyat, dan Tuhanlah yang menjadi pembela di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini, menjadikan kami umat-Mu terus bertumbuh, terus memandang kepada Tuhan, terus berdiri atas firman Tuhan, Ya, Yesus. sehingga menjadi umat yang semakin hari semakin mengasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk Ibu Yadi yang berulang tahun. Ya, Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu atas Ibu Yadi ya Tuhan. Engkau telah memimpin dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Kalau sampai hari ini Ibu Yadi ada sebagaimana adanya karena anugerah Tuhan yang besar untuk Ibu Yadi. Tuhan, kami berdoa berikan panjang umur, sehat walafiat, limpah berkat dan beri berkat bagi banyak Amin. jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Berkati rumah tangga pekerjaannya sehingga nama-Mu diagungkan. Amin. Kami juga berdoa untuk putri ya Tuhan. Ya, Yesus. Bapa, segala sesuatu di dalam tangan-Mu, Ya, Tuhan. ada di dalam rencana-Mu Tuhan, dan rencana-Mu adalah baik, rencana-Mu terbaik. Amin. Apapun yang terjadi kami tahu untuk kebaikan putri, untuk kebaikan rumah tangganya, untuk kebaikan semuanya, karena Tuhan Engkaulah Allah yang maha baik. Tuhan berikan terus kesehatan, kekuatan, penghiburan untuk putri ya Tuhan, dipulihkan sehingga kembali kesehatannya, dan Tuhan terus Tuhan pakai untuk dia melayani Engkau. Terima kasih. Terima kasih.
Berkati negara dan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Engkau sedang bekerja saat ini ya Tuhan. Apapun yang setan lontarkan, kami meyakini bahwa negeri kami dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Menjadi negeri yang adil makmur, aman sejahtera, gemah ripah Jinawi, Karto Toraharjo, karena Allah hadir di tengah-tengah negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai terus menjadi alat di dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan yang ada di Caruban, kerjaan Tuhan di sana juga terus maju bertambah-tambah, nama Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh keluarga dan juga berkati sebentar nanti kalau kembali ke Caruban, Tuhan sertai perjalanan, tiba di Caruban dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Kembalikan kami waktu-waktu yang Tuhan sendiri menentukan untuk kami boleh melayani bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya Bapa di surga, jika ada umat-Mu yang hari ini ada dalam pergumulan, persoalan, masalah, kami yakin dan percaya firman menjamin bahwa mereka keluar dari segala masalah yang mereka hadapi dan keluar sebagai pemenang kehidupan. Berkati seluruh umat-Mu, demikian juga yang tidak hadir hari ini, Tuhan lawat apapun keberadaan mereka, Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka, berkati mereka, sehingga hari Minggu depan kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, penyertaan-Mu sempurna atas kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, terus mengikat menyertai kita dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan